Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, jumpa lagi dengan Hasan Madura masih dalam channel yang sama. Para sahabat ikhwan fillah, dukung terus channel ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung dan kita semua dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat, dan selalu mendapatkan hidayah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa berkumpul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Para sahabat ikhwan fillah, kali ini video kali ini adalah Paul Zong ketar-ketir dan babak belur dihajar oleh seorang debater muslim yang menurut saya dia adalah seorang yang sangat sabar sekali dan mumpuni dalam berdialog. Nah, beliau adalah sahabat saya juga, yaitu Farhan, seperti itu. Nah, para sahabat ikhwan fillah, ternyata Paul Zong ini ketika ada seorang debater muslim yang berkualitas ilmunya, di sini ternyata Paul Zong nggak ada apa-apa, cuman Paul Zong ini bisanya menghujat seperti itu. Jadi karena dasar daripada di dalam hati Paul Zong ini cuman kebencian terhadap Islam, maka si Paul Zong ini bisanya cuman memaki-maki aja seperti itu. Nah, inilah Paul Zong, tampang Paul Zong. Ini nih tampangnya Paul Zong ini, si sipit-sipit gimana gitu. Kumis-kumis kumis-kumis kucing gitu loh. Tuh kumisnya tipis-tipis kucing gitu loh. Nah, ya, orang-orang seperti itulah yang lari kabur ke luar negeri. Menurut pendeta Hadidi, dia itu dihajar saja, katanya pendeta Hendritan. Si penista dihajar saja. Itulah yang dibawakan oleh pendeta Hendritan, seperti itu. Jadi menurut pendapat pendeta Hendritan, orang yang mengacau di Indonesia, orang yang selalu menista, itu harus dihajar seperti itu. Itulah pendapat Hendritan. Saya sebenarnya sependapat dengan pendeta Hendritan ya, mengenai tidak suka jika ada penghujatan atau pelecehan, bukan pelecehan sih, penistaan atau dialog-dialog yang tidak berdasarkan data seperti itu. Nah, dalam video kali ini, setelah Muslim ini, Mas Farhan ini mengeluarkan sebuah data, maka ternyata si penista Paul Zong ini, Paul Zong gitu loh. Karena Paul Zong ini nggak suka kalau dipanggil Zong. Karena apa? Zong itu adalah zero gitu loh, kosong. Itu memang sesuai dengan namanya, otaknya Zong, seperti itu. Yuk kita saksikan bersama-sama bagaimana Paul Zong ini. Halo, selamat malam. Ya, Ibu, sorry. Silakan. Jadi menurut Anda apa solusi yang terbaik untuk Indonesia? Diakonia sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya. Karena perut yang kenyang itu nggak akan mudah dihasut. Dan kalau diakonia jangan bawa-bawa agama. Itu namanya nggak tulus. Orang Islam diakonia, orang Kristen diakonia bagi makanan. Orang yang kenyang itu nggak bakal mudah dihasut oleh agama. Dan agama itu kalau orang dihasut mengerikan sekali. Pak Jokowi yang beragama Islam itu juga teroris? Kan menurut orang Islam Jokowi togut. Siapa itu orang Islamnya? Saya Islam tidak pernah mengatakan Pak Jokowi teroris. Wakilnya juga seorang Islam tuh, seorang Kiai NU tuh, tidak ada tuh teroris. Beliau Islam loh. Pak Soekarno juga Islam tuh. Tokoh-tokoh Islam banyak di Indonesia ini yang baik. Apa mereka teroris?
saya tunjukkan ya. Saya mau tanya, apakah Pak Jokowi itu yang beragama Islam Sekarang itu ya, teroris? kalau lagi begini kalian teriak Jokowi Islam. Kalau lagi Saya tanya Anda, Pak Jokowi teroris apa enggak? Dia Islam loh. Dia orang Lihat Islam aja loh. di Apa kata Anda layar dia Anda. enggak taat ya, kepada agamanya? Anda lihat aja di layar Ya, Anda. saya nggak peduli. Mana Saya mau saya tanya Anda, tahu apakah Pak Jokowi Islam Jokowi itu apa enggak? teroris? Kalian sendiri yang bilang Jokowi bukan Islam, kafir. Oh, Ya kan? begitu. Berarti Pak Jokowi selama ini yang sholat itu kan kamu bilang bohong. Berarti Pak Mana Jokowi saya selama ini nggak tahu. sholat beneran Makanya gitu. itu kalian lihat Oh, sendiri begitu. orang-orang Indonesia bilang Jokowi kafir. Oh, Kiai Sebentar, ya. Ma'ruf Amin juga bukan orang Islam. Nyatanya Kiai Ma'ruf kalian Amin, bilang saya mau Jokowi tanya sama kafir kan? Paul Zong. Saya mau tanya sama Nama Paul saya Zong. bukan Zong. Kamu Apakah sekali Pak lagi Jokowi- bilang saya Zong, kamu saya remove dari Zong. sini. Kamu Zong beneran, kamu provokator. Kamu provokator di dalam Oke, dalam silakan Indonesia. pergi dari- Tahu? Silakan di remove aja itu. Ya. Jangan panggil nama saya Zong ya. Saya orang hidup ya. Dan saya berkuasa untuk remove kamu dari sini. Nggak macam Allah kamu. Nah, si penista ini, si pengkhianat ini, si provokator Paul Zong ini tidak tidak suka kalau dipanggil Paul Zong seperti itu. Padahal sebenarnya memang Zong gitu loh, karena dia hanya seorang provokator, penista, dan yang lari terbirit-birit ke luar negeri ya, seperti itu. Yuk lanjutkan. Panggil nama saya dengan benar. Ya, kalau Allah kamu memang sudah saya laknat, nggak sanggup apa-apa. Oke, silakan lanjut berikutnya. Jokowi dianggap kafir, Tito dianggap kafir. Kalau lagi kayak begini, kalian teriak-teriak Jokowi Islam. Munafik kalian semua ini. Oke, silakan Pak Farhan. Silakan. Di-unmute lagi Pak Farhan. Sama share screen udah bisa. Mau share screen apa enggak, Pak Farhan? Silakan di-unmute, udah bisa itu. Mau share screen lagi apa enggak? Terima kasih Pak Paul Zong. Dibuka lagi ya. Jangan panggil saya, kamu panggil saya sekali lagi Song, saya remove kamu. Paul Ya. Zong Pak. Iya. Paul Zong Pak ya. Mau share screen apa enggak? Saya cuma mau mengkonfirmasi aja bahwa saya Oke. berani untuk menampakkan muka. Ya, mana Saya wajahnya? tidak berani. Ya. Iya, nggak berani, nggak bakal berani, udah saya jamin dah. Iya, dong, tampakkan muka dong. Halo, selamat malam Pak Paul Zong. Ya. Saya di sini cuma mengkonfirmasi aja bahwa data apapun yang saya kasih data pasti Anda akan menolak. Itu pasti. Karena Anda tidak mencari kebenaran. Itu yang pertama Pak Paul Zong ya. Yang kedua Pak Paul Zong, saya heran ya dengan apa yang ada terjadi saat ini. Kita semua sama. Saya tadi sudah bilang di depan bahwa kami mesti ikut perhatian dan ikut mengecam kejadian ini. Artinya, oke lah, di satu sisi kita juga ada kehidupan yang harus kita hargai. Gimana kalau ini memancing sebuah reaksi besar, terjadi sebuah provokasi yang lebih besar yang dimanfaatkan pihak ketiga. Ini yang harus kita sadari gitu loh. Ini yang harus kita umat Kristen, mari saudara saya umat Kristen, janganlah terprovokasi. Kami sudah mengecam dengan apa yang dilakukan oleh oknum dari agama kami. Ya, kami mengecam. Kami tidak membela. Tapi hal ini jangan menjustifikasi dengan mengeneralisir semua ini adalah ajaran agama. Kalau digeneralisir kayak gini, oke, saya berani akan berdebat dengan Anda, ya, Pak Paul Zong yang terhormat. Kasih waktu saya 20 menit, kita tunjukkan agama mana yang benar menurut ajarannya. Berdasarkan data dan dalil kitab sucinya. Malam ini saya layani Anda dan saya open cam. Apakah Anda terima tantangan saya? Kita tunjukkan agama mana yang benar menurut kitab sucinya. Oke, 20 menit saya kasih 20 menit. 20 Berapa? menit saya kasih waktu, 20 menit saya kasih waktu. Oke, siap. Ya. Ya. Anda mengatakan bahwa ajaran Islam salah. Agama Islam sesat, Muhammad sesat, Ya. Allah sesat. Ya. Bagaimana dengan agama Anda? Oh, agama saya apa, Pak? Saya agamanya apa, Pak? Kenapa? Agama saya apa? Bukankah agama Anda Kristen? Wah, Bapak tahu dari mana agama saya Kristen? Loh, agama apa? Agama Anda apa? Saya nggak punya agama, Pak. Oh, Anda ateis. Oh, saya percaya Tuhan, tapi saya tidak punya agama, Pak. Saya nggak ngurusin agama, Pak. Di sini Anda hipokrit sekali, Pak.
Paradok Anda dalam membedakan pikiran antara Bapak. beragama dengan bertuhan aja Anda nggak ngerti. Anda mau debat sama saya. Aduh, Anda ini. Anda tadi menukil kitab-kitab suci dari Kristen. Gimana Anda mengatakan Anda tidak Kristen? Siapa Ingat, Anda bilang menukil yang ayat kitab suci Kristen. itu hanya orang beragama Kristen, Pak? Siapa bilang? Justru Orang kitab suci Yahudi. itu adalah patokan panduan kita beragama. Gimana Orang mungkin kita Yahudi punya kitab suci kalau kita punya bukan beragama? kitab yang sama dengan orang Kristen. Kita punya perjanjian yang lama dengan punya perjanjian lama yang sama dengan Kristen. Saksi Yehova Ya, punya perjanjian lama yang sama. Orang Katolik punya perjanjian lama yang sama. Ya, Mormon pun pakai kitab yang sama. Jadi jangan bilang Anda bahwa orang pakai Alkitab itu selalu beragama Kristen. Bahkan ketika orang menyembah Tuhan Yesus pun sama-sama yang satu beragama Kristen, yang lain belum tentu beragama Kristen. Anda tahu artinya agama nggak sih? Nah, Anda belajar dulu tentang agama deh dan baru debat sama saya. Gimana? Anda belajar dulu. Anda menafikan makna agama di sini. Anda belajar dulu tentang agama. baru Sebuah debat sama saya. penamaan tidak menghilangkan sebuah eksistensi dalam sebuah penyembahan. Nggak ada. Whatever nama agama Anda pun apa, tapi kan Tuhan yang Anda Salah. sembah adalah Yesus. Dan itu sebuah eksistensi Saya yang menyembah sangat Yesus, dan orang yang menyembah Yesus belum tentu beragama Kristen. Ada orang Mesianik, ada orang Kristen, ada orang Katolik. Saya tidak berbicara tentang sekte, Pak. Saya tidak berbicara sekte di sini. Saya berbicara tentang akar dari sebuah penyembahan Yesus yang diajarkan oleh Paulus sang penipu. Saya bisa tunjukkan gimana Paulus menipu dan menghancurkan hukum Taurat yang dimiliki oleh kaum Yahudi. Ada di mana, Pak? Mana bisa saya? Banyak sekali Yang bisa mana? Rasul yang Tunjukkan berkata. satu saja, Pak. Ya. Tunjukkan Saya satu kasih saja, bukti, Pak. Pak ya. Iya, Saya spin ayat-ayatnya, Iya. silakan. Oke, saya spin. Tolong kasih kasih ayatnya akses. saya ambilkan di Saya sini. Sebut ayatnya saya tunjukkan di sini. Pakai Alkitab bisa saya. Oke, Tunjukkan ayatnya. sebentar. Bilang aja, sebut aja Alkitabnya. Gimana dengan Galatia 2:16? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukankah Yesus berkata, tidak satu iota pun aku akan merubah hukum Taurat. Sebetulnya aku hanya menggenapi, tidak menghilangkan. Betul, Pak. Jadi Anda bukan Hubungannya apa? pengikut Yesus, Mana tapi Anda ada? pengikut Hubungannya apa, Pak? Hubungannya apa? Hubungannya adalah apa yang Tidak seorang dijalani pun yang oleh dibenarkan. Paulus itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bertentangannya Jelas di situ mengatakan Paulus bahkan menghilangkan apa-apa yang diajarkan oleh Yesus. yang mana yang dihilangkan Paulus? Waduh, Saya sudah bilang bisa baca, Galatia 2:16 silakan. Ada di layar Anda itu. Iya tadi sudah saya. Nah, di sini Paul Zong ini sebenarnya cuman trik menghindar aja. Sebenarnya memang benar-benar zong gitu loh. Ketika ditampilkan butirnya di dalam Bible bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Artinya tidak seorang pun dibenarkan gitu loh oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dan Kristus Yesus, seperti itu. Artinya di sini apa yang dilakukan oleh Paulus itu memang bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Ini benar kata Mas Farhan tadi. Ya, ini apa yang dilakukan oleh Paulus itu bertentangan dengan yang dilakukan Paulus ini memang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ajaran Yesus ini, yakni ajaran Paulus ini bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan, seperti itu. Itulah memang seperti itulah memang kalau saya lihat dari hasil dialog percakapan antara Muhammad Farhan tadi dengan Paul Zong ini ya. Yuk Nick lanjut. Nah, itu sudah ada di layar Anda. Terus mana yang dihilangkan nama Paulus? Waduh, nah iya kamu ilmu nggak seberapa mau nentang saya debat. Otak kosong kamu mau nentang saya. Jelas di sini kamu paham nggak secara kontekstual? Apa kamu cuman Bahasa aslinya doang? saya paham, Pak. Jangankan kontekstual.
intelektual, Pak. Aduh, kamu ini otaknya nggak ada, masih mau nantang-nantang saya debat. Oke, silakan tampilkan bahasa Ibrani dan silakan Anda tampilkan ayat Ibrani dan sampai Anda baca. Bodoh kamu. Ini disiarkan langsung, Perjanjian Baru biar tidak orang pernah tahu. ditulis dalam bahasa Ibrani. Alkitab Perjanjian Baru bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Bahasa Ibrani Alkitab Perjanjian Baru ditulis abad ke-17. Oh, hehehe. Abad ke-17 ya. Berarti itu ayat-ayat turunan ya. Alkitab Abad Perjanjian 17, Baru. bayangin, Yesus hidup di abad berapa, Pak? Paulus menulis Itu siapa, Pak, yang bikin Perjanjian kitab-kitab palsu itu, Pak? Baru. Paulus menulis Perjanjian Baru. Siapa yang mengkanonisasi abad 17 baru dituliskan, Pak? Luar biasa itu. Kamu Dari abad ke-1 bodoh. baru Kamu abad bedanya- 17 baru dituliskan. Saya tunjukkan muka saya nih supaya kamu tahu ekspresi saya. Kamu bedanya terjemahan dengan kanon saja kamu nggak ngerti. Bodoh kamu orang Islam memang. Kamu bedanya. Ya karena kalian umat terjemahan, Pak. Kanon aja Kalian kamu nggak paham. Abad 17 baru dibentuk dan Yesus hidup di tahun 100. Gimana dengan proses pengkanonisasinya? Gundulmu. Alkitab Gimana dengan Perjanjian konfirmasi Baru. Alkitab validasinya? Perjanjian. Apakah validasinya ada? Bayangin abad ke-1 Kamu diam sampai dulu, abad ya. ke-17. Kamu diam dulu bisa nggak? Alkitab Perjanjian Baru ditulis. Nah, di sini membuktikan bahwa Paul Zong ini benar-benar zong gitu loh. Jadi Paul Zong ini sebenarnya tidak punya kualitas apa-apa ya. Cuman dia itu sebenarnya memframing terus kemudian menghina, itu aja kerjaannya sebenarnya. Sebenarnya benar-benar zong gitu loh. Jadi otaknya ketika berdialog ini membuktikan bahwa Paul Zong ini otaknya benar-benar zong seperti itu. Karena saya menilai di sini ya, karena tadi narasumber dari Muslim M. Farhan ini dan juga Paul Zong ini sungguh kualitasnya ini berbeda gitu loh. Jadi debater Muslim ini sangat berkualitas sekali, sedangkan si Paul Zong ini benar-benar zong gitu loh. Jadi gak bisa membuktikan bahwa Paul Zong ini cuman umat terjemahan gitu loh. Artinya kitab sucinya Paul Zong ini benar-benar cuman terjemahan dan tidak ada teks aslinya seperti itu. Nah, yang dianggap dengan teks asli yang berbahasa Yunani itu sebenarnya juga terjemahan juga gitu loh. Nah, seperti itulah apa yang saya lihat dari hasil diskusi yang antara debater Muslim dengan seorang yang penyembah manusia ini, si Paul Zong ini. Yuk, next lanjut. Dalam bahasa Yunani oleh Paulus pertama kali nulis Galatia ini dalam bahasa Yunani tahun 50. Galatia adalah surat yang pertama yang ditulis oleh Paulus dan ditulis dalam bahasa Yunani. Bukan kanon. Kanon Alkitab ditulis, dikumpulkan di sekitar tahun 90 sampai tahun 100. Itu pertama kali oleh yang namanya Polikarpus, muridnya Yohanes. Yohanes adalah muridnya Yesus, rasul yang terakhir mati. Ya, Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani baru diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani itu abad ke-17. Kamu bedanya kanon sama terjemahan aja kamu nggak ngerti. Kamu mau nantang saya debat. Anda benar-benar kelewatan. Mau nantang debat bedanya terjemahan dengan kanon aja kamu nggak ngerti. Ya. Ya begitulah kalau orang lagi menurut saya nggak punya ilmu apa-apa ya. Jadi dia itu kamu gak ngerti, kanon aja kamu gak ngerti, ini aja kamu gak ngerti. Ini sebenarnya membuktikan bahwa Paul Zong ini di sini adalah umat terjemahan gitu loh. Jadi umat terjemahan gitu loh. Paul Zong ini setelah dihadapi oleh debater Muslim, ternyata Paul Zong ini benar-benar zong gitu loh. Saya tidak membedakan antara kanon dan terjemahan. Anda bilang bahwa tadi abad 17 baru diterjemahkan. Gimana pemahaman kitab suci Anda ketika abad pertama ada Yesus ya, sampai abad ke-17 baru diterjemahkan? Gimana dengan kesalahan-kesalahan penafsiran terjemahan? Apanya yang bagaimana, Pak? Anda mau bagaimana? Apanya yang bagaimana?
Apa salahnya kalau perjanjian baru bahasa Ibrani itu baru ada di Ya, itu semakin menunjukkan bahwa Anda terjemahan tanpa memahami konteks original teks. Oh, Tuhan yang kalian klaim adalah sama Tuhan dan Tuhan. Katanya dari bahasa Melayu, padahal Tuhan itu adalah dari bahasa Sanskerta yang artinya Tuhyang. Nah, di sini ketahuan ya bahwa si kitab Bible itu yang dianggap bahasa Ibrani itu ternyata ada di abad ke-7 atau ditulis di abad ke-17 gitu. Padahal Yesus itu ada di abad pertama, di abad 1. Ini sudah membuktikan bahwa kitabnya Paul Zhang ini menurut saya sih ya cuman sekedar terjemahan terus, terjemahan yang diterjemahkan kembali, diterjemahkan kembali, salinan disalin kembali, disalin kembali, hanya seperti itulah. Jadi tidak ada teks aslinya seperti itu. Nah, bagaimana bisa gitu loh? Tidak ada teks aslinya diterjemahkan terus gitu loh. Ya pasti mengandung kesalahan gitu loh. Karena apa? Karena tidak mempunyai patokan dasarnya, yang diterjemahkan itu tidak melihat pada teks aslinya gitu loh. Pasti berubah-berubah lah. Di sini membuktikan Paul Zhang tadi mengatakan bahwa Ibrani itu adanya itu pada abad ke-17 seperti itu. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani ini pada tahun ke-17. Sedangkan menurut Paul Zhang juga ini adanya bahasa Yunani ini pada abad 100. Sementara Yesus itu diperkirakan meninggal pada abad 100, pada tahun ke-100 Masehi. Sedangkan Yesus ini meninggal sekitar tahun 30 Masehi. Seperti itu. Ini menurut saya sih kitabnya orang Kristen, kitabnya Paul Zhang ini tidak ada kontrol dari Yesus itu sendiri. Ini kalau mengandung kesalahan itu wajar seperti itu. Yuk, Dek, lanjut. Bapak Kalian. Tuhyang itu kata siapa? Pak, klik di bahasa Sanskerta Tuhyang. Dari mana Tuhan menjadi Tuhan? Secara dari logika, mana Tuhyang bisa jadi Tuhan? Bapak ini gimana sih? Loh, yang lebih lucu lagi Tuhan menjadi Tuhan. Ini lebih lucu lagi, Pak. Lebih gak masuk akal lagi. Kalau memang Tuhan ya menggantikan Tuhan, katanya Tuhan adalah berarti Tuhan. Sebuah kata-kata, sebuah kalimat bila sudah digunakan dan berarti lain, kalimat kata itu harusnya hilang dari kamus bahasa Indonesia, Pak. Lihat tuh, bukan. Ya betul, memang apa yang dikatakan debater Muslim Farhan ini memang benar. Jika misalkan Tuhan itu sudah diganti menjadi Tuhan atau bisa diganti dengan Tuhan, itu sebenarnya kalimat Tuhan ini hilang gitu loh. Tetapi faktanya ini sama-sama ada, Tuhan ada gitu loh. Ini menunjukkan ini menunjukkan cuman Tuhan diberi H di tengah jadi Tuhan gitu loh. Nah, menurut debater Muslim tadi bahwa kalimat Tuhan itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Tuhyang. Artinya di sini menunjukkan pada penguasa alam semesta ini, bukan Tuhan gitu loh, bukan untuk merujuk kepada manusia gitu loh. Bahkan di dalam bahasa Arabnya pun ketika di dalam Yohanes, kalau nggak salah Yohanes 10 ayat 10, Yohanes 10 butir 10 itu dikatakan akulah Tuhan dan akulah guru dan Tuhan. Tetapi ketika kita melihat bahasa Arabnya, di situ dikatakan mu'alliman wa sayyidan. Sayyid ini adalah merujuk kepada Tuhan gitu loh. Bukan kenapa setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu diartikan menjadi Tuhan gitu loh.
Nah ini sebenarnya terjemahan ini adalah menurut saya sangat menyimpang seperti itu. Makanya di dalam Islam selalu mempertahankan teks aslinya agar supaya apa? Penyimpangan-penyimpangan di dalam terjemahan itu bisa kita lihat berdasarkan teks aslinya. Yang menjadi rujukan itu teks aslinya. Sementara di dalam kekristenan ini tidak ada teks aslinya gitu loh. Jadi mau melihat yang mana gitu loh, teks asli, sementara yang lain itu cuma terjemahan semua gitu loh. Nah inilah kerancuan menurut saya di dalam kitab sucinya umat Kristen ini gitu loh. Karena saya melihat antara dialog tadi Paul Zong dengan Muhammad Farhan ini benar-benar membuka kita menjadi tahu bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada original tag-nya seperti itu, atau tidak ada tag aslinya seperti itu. Yuk, Nick lanjut. Mata Anda lebar-lebar itu, ya. Departemen Agama Itu ya. Rob, Pak. Itu Rob, Pak. Tuhan, Pak, Rob. Iya. Apakah Anda bisa baca juga? Anda dengan baca bahasa Arab, bahasa ini. Saya cek, saya tantang Anda untuk baca bahasa Arabnya. Hilangkan hukum ininya, terjemahnya. Baca bahasa Arabnya. Anda lihat satu Rob diterjemahkan jadi Tuhan. Rob yang sama diterjemahkan jadi kata Tuhan. Ya. Pak, ini karena kalian umat terjemahan. Padahal original teksnya Pak. Yang terjemahkan siapa ini yang terjemahkan? Orang Islam apa orang Kristen yang Justru ketika terjemahkan? kembali ke dalam original teksnya Pak, apa ada kalimatnya seperti apa? Baca kalimat apa teks aslinya, original teksnya. Silakan baca. Kalau saya bisa baca Pak. Kalau saya bisa baca Pak. Banyak ngomong kamu. Ini Rob jadi Tuhan, ini Rob jadi Tuhan. Siapa yang terjemahin? Jadi siapa yang memutuskan ini Tuhan, siapa yang memutuskan ini Tuhan? Nah itu kan kalian tidak paham karena kalian Jangan itu tidak paham, punya ini original kenyataannya text. seperti Karena itu, Anda kalian jangan umat terjemahan. muter-muter. Justru ketika kalian muslim ada seperti itu kembali ke dalam original teksnya. Makanya saya tunjukkan kepada Anda siapa yang mentahbiskan si Allahnya SWT ini jadi Tuhan. Siapa yang mentahbiskan? Tuh, karena kami banyak ayat-ayat jelas Pak. Ayat-ayat jelas. Al-Baqarah 255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Aduh, Coba nggak penting Pak. Ini Rob ini artinya Tuhan apa Tuhan? Simpel saja. Ini Rob ini artinya Tuhan apa Tuhan? Dijawab muter-muter kamu ini. Nah, begitulah ketahuan bahwa Paul Zong ini benar-benar zong. Sok mengkritik Al-Quran, tetapi tidak bisa membaca Al-Quran seperti itu. Dari mana gitu loh? Begitulah rata-rata apologet Kristen seperti itu. Nggak bisa membaca, cuman berdasarkan terjemahan seperti yang mereka lakukan di kitab sucinya sendiri seperti itu. Jadi umat terjemahan ketika Farhan mengatakan umat terjemahan ini benar gitu loh. Benar. Kenapa? Karena mereka itu cuma memahami terjemahan, tidak paham tentang teks aslinya, nggak tahu gitu loh. Makanya dikatakan umat terjemahan seperti itu. Nah, Paul Zong di sini tidak paham ya, wajar ya, karena di sini Robbi ini sebenarnya dalam bahasa Arab itu bisa mempunyai 14 makna. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dalam kalimat yang sama itu bisa mempunyai 14 makna, 14 terjemahan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jadi satu kalimat bahasa Arab ini bisa mempunyai 14 makna. Tergantung konteks kalimatnya, apa yang di awal kalimatnya, di akhir kalimatnya seperti itu. Tergantung konteks kalimatnya seperti itu. Tergantung. Seperti itu dalam bahasa Arab. Jadi berhubung Paul Zong ini menurut saya si Zong dalam bodoh dalam atau tidak paham dalam bahasa Arab, tapi sok-sokan mau mengkritiki bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa Paul Zong ini benar-benar zong dan hanya umat terjemahan seperti itu.
Saya contohkan satu aja ya. Ketika Rob, misalkan Robbi, ini kan yang dibahas adalah Robbi. Bahkan di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an itu bisa dikatakan apa ya? Ketika menyebut Fir'aun, ini pengakuan Fir'aun bahwa dirinya mengaku Tuhan, itu adalah tertuliskan apa, Fir'aun itu mengaku Robbi gitu. Disebut sebagai Robbi gitu di dalam Al-Qur'an. Gitu. Terus juga misalkan gini, konteks kalimatnya ketika berbeda, misalkan gini, Robbul Bait misalkan. Ini bisa bermakna Tuhan gitu loh. Nah, inilah yang dimaksud. Jadi yang dimaksud dengan Robbi, Robbi ini juga penguasa sebenarnya, bisa bermakna penguasa alam semesta gitu loh. Bisa. Allahu la ilaha illa, misalkan Rabbul alamin, penguasa alam semesta. Seperti itu, bisa bermakna penguasa. Karena apa? Karena satu kalimat di dalam bahasa Arab ketika bergabung dengan kalimat itu tergantung kalimat yang di belakang atau di depannya, seperti itu. Maka maknanya akan menjadi Tuhan, akan menjadi Tuhan, akan menjadi penguasa dan seterusnya gitu loh. Karena apa? Satu kalimat di dalam bahasa Arab itu bisa diterjemahkan menjadi 14 makna di dalam 14 kata di dalam bahasa Indonesia. Seperti itulah yang tidak dipahami oleh Paul Zong gitu loh. Paul Zong ini benar-benar zong gitu loh. Benar-benar zong gitu loh. Makanya Paul Zong ini cuman cuman sebatas umat terjemahan seperti itu. Jadi gak paham dengan kitab sucinya sendiri, ini gak paham sebenarnya gitu loh. Cuman Paul Zong ini adalah penista, bisanya itu menghina, menghujat, itu aja. Gak berani kalau dia itu berdialog dengan umat Islam gitu, gak berani. Bisanya cuman menista, menghujat, itu aja. Provokator, itu aja sih Paul Zong itu sebenarnya gitu. Yuk, Nick lanjut. Rob ini Tuhan apa Tuhan? Berarti Anda tidak paham apa yang saya ya udah, berarti kamu nggak bisa sudah Tuhan di sini ketika dalam arti kalimat yang sama, originalnya teksnya berbeda, itu akan berarti lain. Tapi tulis kalau dalam sama-sama Rob itu, Bang. Bisa tulis jadi sama-sama tidak akan ada perubahan. Tapi gimana dengan Tuhan? Tulisannya sama-sama Rob. Versi LAI tahun 1900. Nah, Paul Zhang ini ngotot dengan kebodohannya. Dijelasin oleh Farhan berulang-ulang bahwa kata Rob itu adalah tergantung konteks kalimatnya. Bisa Tuhan, bisa tua, bisa Tuhan, bisa penguasa, seperti itu. Karena apa? Karena apa ya? Farhan sudah menjelaskan begitu detail, tetapi sayang si Paul Zhang ini benar-benar zong, nggak bisa memahami karena memang dia itu bodoh dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi nggak paham-paham seperti itu. Itulah Paul Zong. Paul Zong ini sebenarnya cuma bisa menghujat, menista, kabur, gitu aja sih. Kabur ke luar negeri, itu aja bisanya Paul Zong ini gitu loh. Yuk, Nek lanjut. 154 bisa berubah menjadi Tuhan, Tuhan berubah menjadi Tuhan. Kalau itu tidak akan ada perubahan Tuhan dan Tuhan, itu konteksnya berbeda dengan tekstualnya. Ini sama-sama Rob, ya, jadi Tuhan dan jadi Tuhan. Lalu siapa yang memutuskan? Yang satu Tuhan, yang satu Tuhan. Siapa yang mutusin? Pak, kami Muslim ketika menemukan hal ini kita kembali ke original teksnya, bukan ke dalam terjemahannya. Tapi yang saya maksud di sini ketika Anda mengatakan Tuhan dan Tuhan sama, ya, itu yang merevisi dari kitab dari lembaga sendiri, Tuhan menjadi Tuhan. Coba cari di Al-Quran, ada nggak perbedaan revisinya? Saya tantang untuk menunjukkan Al-Quran. Jadi itu Tuhan apa Tuhan? Jadi Rob itu Tuhan apa Tuhan? Bapak nggak paham konteksnya. Loh, Pak Zang, ya, saya kasih tahu Pak Zang. Tuhan. Kamu jawab, kamu nggak berani kok. Kayak Dani tadi kamu pengecut. Loh, kok nggak berani gimana Tuhan? Nah, Paul Zhang ini sebenarnya sudah panik, dia ketahuan bahwa otaknya zong dan dia tidak paham tentang bahasa Arab. Padahal dalam bahasa Arab satu kalimat itu mempunyai bisa bermakna 14 makna gitu loh. Tergantung konteks kalimatnya gitu loh. Nah, di sini Paul Zhang yang tidak dipahami oleh Paul Zhang jadi ini gitu loh. Rata-rata saya lihat, saya sering berdialog atau berdebat dengan orang-orang Kristen. Rata-rata mereka itu memang umat terjemahan seperti itu. Nah, ketika ditanyain, saya juga pernah berdialog dengan Rudy Yohanes ya, dengan Rudy Yohanes. Dia itu memang tidak paham gitu loh.
memang tidak paham dengan dia itu mau mengkritik bahasa Arab, mau mengkritik Al-Quran, tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi jangankan maknanya ya, membaca aja gak bisa gitu loh. Nah, seperti itulah. Mau mengkritik, bagaimana bisa mengkritik gitu loh. Sementara dia sendiri bodoh gitu loh. Zong ini gitu loh. Nah ini menunjukkan bahwa Paul Zong ini benar-benar zong ketika berdialog dengan seorang muslim. Dia itu ketahuan bahwa si Paul Zong ini benar-benar zong gitu. Yuk next lanjut. Teksnya berbeda, di original teksnya berbeda. Robbi, Robbu, Robbun. Itu original teksnya. Tapi ketika Anda mengatakan Tuhan dan Tuhan, di sana tidak ada perubahan di dalam kitab Anda. Loh, gimana sih? Robbi, Robbun, Robbah. Loh, itu adalah sebuah terminologi linguistik yang berbeda pengertiannya ketika disandingkan dengan kalimat di depannya. Ya, jadi Rob itu Tuhan apa Tuhan? Simpel aja. Rob itu adalah sebuah penghormatan. Rob Tuhan bisa. Rob bisa berarti Tuhan dalam artian kalimat, konteks kalimat berikutnya, kata berikutnya. Yang saya maksud di sini Pak Zang, ini yang adalah dengan konteks Alkitab Anda Tuhan menjadi Tuhan. Begitu. Jadi Rob itu bisa Tuhan, bisa Tuhan begitu. Begitu. Ya. Nah, Paul Zhang ini sebenarnya sudah gak bisa berargumentasi lagi ya, gak bisa karena kepepet, karena memang benar-benar zong Paul Zhang ini begitu gitu. Padahal sudah jelas di dalam bahasa Arab itu tergantung konteks kalimat semuanya gitu loh. Tergantung apa yang di depan kalimatnya, terus belakangnya apa, seperti itu. Nah, ini makna ini disesuaikan dengan konteks kalimat semuanya gitu loh. Seperti itu. Jadi satu kalimat ini bisa mempunyai sampai 14 makna di dalam bahasa Arab gitu. Sudah dijelaskan berulang-ulang tadi oleh Muhammad Farhan, masih saja begitu katanya Paul Zhang, begitu gitu. Itu membuktikan bahwa kualitas Paul Zhang ini adalah zong gitu. Benar-benar zong seperti itulah. Ayo Nick lanjut. Anda memang nggak paham Pak Zhang. Paham. Anda cuma muter-muter Cuma keluar konteks sekali. Rob itu bisa Tuhan, bisa Tuhan, betul? Rob itu bisa Robbi, Robbun, Robbah. Mau Robbi, mau Robah, mau Robin, ini sama persis, nikutnya sama, tulisannya sama. Bisa baca apa Allahu Rabbi. Allahu Rabbi jelas Tuhan di sini. Allahu Rabbi. Di sini yang Rabbi satunya. Please jangan sama. Yang sebelah kanan depannya ada Allah enggak? Depannya diikutin kata Allah enggak? Ada Allah, mau ada apa, siapa yang menentukan? Ini karena Anda tidak punya original text, jadi Anda bingung. Nih, ini kalimat berikut loh. Jangan dihilangin dulu ya. Rabbi yang di sebelah kanan itu jelas tidak ada Allah di depannya. Ya, tapi Rabbi di sebelah kiri, Allahunnahu Rabbi. Itu adalah benar menuju kepada Rabb atau Allah. Karena apa? Objeknya saat itu sebutkan lebih dahulu daripada sifatnya. Ya, yang sebelah kanan jadinya Tuhan yang nggak ada Allahnya. Yang ini yang ada Allahnya jadi Tuhan. Paham? Iya. Dah, selesai. Ya. Tuh, utuhnya ya. Gimana? Katanya Coba kita buka Tuhan dan Tuhan dari kitab Anda. Anda kan mengklaim sebuah jangan lompat pojok kalau sama saya. Loh, Ini kita kan ada komparasi. nanti ya. Itu namanya diskusi adalah komparasi dengan Alkitab Anda. Kan kamu ini mau debat apa mau ngomong sendiri? Iya, orang Islam itu ini Rob, ini Allah di depannya. Katanya kalau di depannya ada Allahnya jadi Tuhan. Nah, ini ada YouTube-nya ya. Ini saya live YouTube ini sekarang. Nih, ya. Ini Silakan Anda live. Allahnya. Allah di sini menunjukkan Allah itu yang berdiri sendiri bersifat seperti sekarang Robbi. balik lagi Bertindak ngomongnya. sebagai Robbi. Tadi kamu bilang yang ini karena ada Allahnya maka jadi Tuhan. Ini My karena God. jadi Tuhan. Sekarang ini ternyata ini adalah Tuhan, ini adalah Tuhan. Rekamannya masih ada. Zang. Ini live, Pak. Ini Paul live, Zong, Pak. kamu Saya bener-bener live. zong. Kamu bener-bener zong bener deh. Pasti orang pada ketawa, Paul Zong bener kamu. Gak paham arti original text gimana cara mengartikannya. Ya, Anda bener-bener zong sama
Kalau kau nggak menghormati nama orang, tak remove kamu. Nah, tak ada tadi ya, ada si pendukung bodyguardnya Paul Zhang ini tiba-tiba ngelantur. Karena apa? Karena melihat Paul Zhang ini sudah kepepet, sudah melihat kepepet, maka muncullah bodyguard ini. Oh, tak remove kamu ya, tak remove gitu loh. Akhirnya apa? Si Farhan ini dikeluarkan karena apa? Karena sudah kepepet. Jadi majikannya kepepet, makanya kemudian Farhan ini dikeluarkan oleh bodyguardnya seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada kepanikan di dalam room Kristen ini ketika debater Muslim ini tampil di tengah-tengah mereka. Jadi mereka itu tidak bisa membuktikan bahwa kitab sucinya sendiri itu memang cuman apa ya, terjemahan gitu loh, tidak mempunyai original text seperti itu. Dan seperti yang Farhan bilang tadi bahwa mereka adalah cuman umat terjemahan gitu loh. Balik udah nggak bisa, dia udah nggak sanggup udah ya. Ya, begitulah kualitas daripada Paul Zhang, sang penista yang lari kabur terbirit-birit ke luar negeri. Jadi si Paul Zhang ini adalah orang penista agama yang kabur ke luar negeri, lari terbirit-birit, seperti itu. Menurut Pendeta Hendritan, penista dihajar saja. Seperti itulah. Paul Zhang, seperti itulah menurut dihajar saja. Seperti itulah menurut Pendeta Hendritan, seperti itu. Nah, inilah kemudian ada seorang Kristen juga masuk berdialog atau berdiskusi dengan si penista Paul Zhang. Ini Kristen sama-sama Kristen. Yuk, lanjut. Lo apanya? Kan saya sudah bilang Roh Kudus berkata kepada saya kalau Bapak tidak bertobat, Bapak akan masuk neraka loh, Pak. Iya, kalau Bapak juga tidak bertobat, Bapak masuk neraka juga. Sama. Nah, tinggal kita buahnya yang mana, Pak? Buahnya Bapak yang lebih nyata atau buahnya saya yang lebih nyata? Sejahtera. Loh, kan Yesus berkata, Bapak mau sangkal lagi. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan tahu pengajarannya. Di Galatia 5:22 itu loh. Itu foto di belakang Yesus, fotonya siapa itu? Pak, itu foto di belakang Bapak, itu fotonya siapa itu? Foto di belakang Bapak itu. Foto Tuhan Yesus. Itu foto di belakang Bapak, fotonya siapa kok? Yang bener aja, Bapak jangan bercanda sama saya. Loh. Foto di belakang Bapak, fotonya siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh, kok saya tanya Bapak, kok malah tanya Paul jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat. Pak, menghujat gundul mupeang. Itu tukang sampah di pinggir rumah saya, Pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Bapak saya kasih 1 miliar kalau itu Tuhan Yesus kayak gitu, Pak. Saya tidak butuh uang segitu. Loh, kan Bapak bilang menghujat. Mana itu Tuhan Yesus? Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Minum Saya punya foto yang lain, orang aku Tuhan Yesus loh, Pak. Beda lagi loh, Pak. Cukup makan minum. Pak. Ini, Pak. Wah, Bapak menghujat. Ini loh, Pak. Kata orang Amerika yang namanya Yesus yang ini loh, Pak. Itu kan kata orang Amerika. Lah, kata Bapak itu. Kamu gimana yang Yesus yang mana nih? Ini fotonya Yesus, Pak. Bukan itu, Pak. Tuh ada di gambar Anda tuh. Bukan yang di foto di belakang itu, Pak. Ini fotonya Yesus nih, Pak. Tuhan Yesus. Oh, itu bukan Tuhannya, beda sama yang ini, Pak. Itu ada tulisannya. Loh, ini beda loh, Pak. Beda sama yang di fotonya di Bapak, beda. Paul aja berfoto bisa beda. Loh, kok Bapak foto bisa beda?
Pak, yang foto yang di belakang Bapak sama yang di sini beda, Pak. Yang di belakang Bapak itu tukang sampah di samping rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Terima kasih. Bapak gimana sih? Makanya, Pak, jangan melampaui yang tertulis, Pak. Siapa bilang itu nih fotonya Tuhan Yesus? Nggak ada, ya. Saya berdoa supaya Bapak. Nah, gitulah apa ya yang dilontarkan oleh Paul Zhang. Sebenarnya Paul Zhang ini cuman apa ya provokasi aja sih sebenarnya. Ingin mengacaukan, kalau menurut saya sih ingin mengacaukan apa ya negara ini gitu loh. Jadi orang-orang pendeta-pendeta yang bergabung kepada Paul Zhang ini menurut saya menyetujui provokator seperti itu. Nah, Paul Zhang ini adalah seorang provokator, jadi omongannya tidak bisa dipercaya seperti itu. Nah, sahabat ikhwan fillah, begitulah akhir dialog tadi, bagaimana kualitas si penista agama Paul Zhang ini sehingga kabur lari terbirit-birit ke luar negeri. Jadi kualitasnya kita semua sudah tahu ya, bahwa Paul Zhang ini benar-benar zong gitu. Benar-benar zong seperti itu. Jadi ketika berdialog jadi ketahuan gitu kualitasnya. Makanya Paul Zhang ini tidak berani untuk berdialog dengan seorang muslim, kecuali apa? Ketika di roomnya sendiri, di roomnya sendiri gitu loh. Ketika dia itu terpepet, langsung di-remove, langsung dikeluarkan orang itu gitu loh. Itulah pekerjaan si penista, pengacau, dan menurut saya sih provokator sih Paul Zhang ini. Jadi cuman mengadu domba umat Islam dan umat Kristen yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi Paul Zhang ini adalah provokator. Dia itu ingin mengadu domba umat Islam dan umat Kristen seperti itu. Jadi pura-pura membela si Kristen. Ini anak Batak ini. Supaya apa? Supaya apa terjadi seakan-akan Paul Zhang ini membela, padahal sebenarnya dia itu ingin memprovokasi seperti itu. Jadi saya sarankan kepada sahabat-sahabat yang Kristen semua, ayo kita kalau mau dialog dengan santai, dialog dengan santun tanpa ada hujatan seperti itu. Jadi dialoglah berdasarkan data seperti itu. Jadi jangan mengikuti ocehan-ocehan Paul Zhang. Jangan pernah mendukung si penista Paul Zhang. Jangan pernah membela si penista Paul Zhang, karena Paul Zhang hanyalah seorang provokator seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan ayo kita bersatu, karena kita semua adalah berada di negara yang sama. Beda dengan Paul Zhang, mereka itu berada di luar negeri. Dia itu cuman ingin mengacaukan, menurut saya sih cuman provokasi aja, provokator. Jadi Paul Zhang ini tidak lebih hanya sebatas atau seorang provokator saja. Jadi tampang-tampangnya nih memang tampang provokator itu si Paul Zhang ini seperti itu. Nah, nih lihat nih. Lihat tampangnya nih. Nah, ya kan? Jelas gitu loh. Jelas. Nih tuh tampangnya tuh. Nah, seperti itulah Paul Zhang gitu. Yuk kita mudah-mudahan ini bermakna, ini mempunyai arti, dan mudah-mudahan ini menjadi menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai pernah kita mengikuti Paul Zhang si provokator ini, seperti itulah. Kalau mau kita dialog antara Islam dan Kristen, mari dialog dengan secara bijak, secara sopan gitu loh, berdasarkan data seperti itu. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dukungan Anda, mudah-mudahan Anda dicatat sebagai orang yang mendapat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dan dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat, sehingga kita masuk ke surganya Allah seperti itu. Yuk, apabila ada kesalahan
kata-kata atau apapun kesalahan yang kami ucapkan, kami selaku pemilik channel ini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.